Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Ziba?' Jawabnya, 'Hamba, tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Ziba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.' Tanya raja kepadanya, 'Di manakah ia?' Jawab Ziba kepada raja, 'Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar.' Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, 'Mefiboset,' jawabnya, 'inilah hamba tuanku.' Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.' Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, 'Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?' Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, 'Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku.' Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, 'Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya.' Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Terima kasih. Ya, dilanjutkan lektor berikutnya untuk Saudara Damara dipersilakan. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelocok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarkannya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Janganlah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman,
Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk para lektor kita pada kesempatan ini yang telah membacakan firman Tuhan. Ada Dr. Ido Akbar, kemudian Saudara Damara, salam sehat. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki renungan firman Tuhan pagi ini yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Paul dengan judul Balung Ireng. Nah, aku kok udah ngerti mboten ngertos judulnya ya, tapi namun apapun itu tentu saja nanti akan kita dengarkan langsung dari Pastor Paul bagaimana perspektif beliau tentang judul ini. Ya, mari langsung saja kita mendengarkan bagaimana perspektif dari seorang Pastor Paul. Langsung saja. Ya, silakan Pastor. Shalom semuanya, haleluya. Terima kasih Pak Mudia. Saudara, luar biasa kalau Anda ikutin komunitas ini dari awal dan Anda ikuti setiap firman Tuhan, Anda lakukan, ya. Jangan keminter, tapi ya, kalau ilmunya belum nyampe itu jangan keminter, saudara ya. Anda lakukan, ya, firman Tuhan, semua firman Tuhan. Anda, dan jangan buat cari-cari, ya misalnya nih, ya cari-cari itu gini, komunitas kita kan yang di Indonesia kan banyak orang yang sudah tidak ke gereja lalu ikut komunitas kita, ya, lalu Anda jangan cari-cari Anda tidak ke gereja terus gara-gara ngomongnya saya sudah melarang Anda ke gereja. Saya tidak pernah melarang Anda ke gereja loh saudara ya. Saya melarang Anda pergi ke gereja yang tidak, pendetanya tidak mengajarkan Anda diakonia, malah memperkaya diri sendiri. Nah itu hati-hati saudara ya, hati-hati. Lalu Anda pelintir-pelintir demi melakukan pembenaran terhadap dirimu sendiri yang malas ke gereja, atau Anda gampang kepahitan, gampang tersinggung di dalam komunitas, ya, lalu atau Anda tersingkir dari komunitas, lalu Anda buat cari-cari masalah. Oh, saya enggak ke gereja lagi, saya ikut Joseph Paulusang, ya, padahal karena Anda tersinggungan, saudara. Karena sebetulnya Anda yang tersinggungan, ngamukan, ngentutan itu, ya. Nah, itu hati-hati ya. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk tidak pergi ke gereja, tetapi inilah memang komunitas. Nah, masalahnya di sini pun Anda masih tersinggungan, ngantukan, ngamukan, saudara ya. Susah. Ngantukan, ngentutan, ngamukan, saudara ya. Tersinggungan. Ya repot, saudara. Bahkan sudah dikasih paling sederhana pun, Anda masih tersinggungan, ngantukan, ngamukan, ngentutan. Ya gimana? Mau diapain lagi? Tapi memang dasarnya karakter Anda baik. Sudah dikasih yang paling ringan pun Anda masih, ya kan, masih ruwet. Lalu alasannya, saya ini sudah di paradise. Di paradise itu ada sekumpulan orang, saudara. Yang Anda hidup sendirian, tidak bergaul, itu hanya ada di Hades. Kamu akan sendirian dan meratap. Ya, di paradise adalah sekumpulan orang banyak, di mana satu sama lain mereka merendahkan dirinya. Itulah paradise. Anda jangan salah dengar, ya. Serius, saudara ya. Banyak saya ngecek Anda salah dengar. Banyak seringkali Anda mendengar firman, ya, sambil dengar firman, lalu Anda, oh Tuhan ada kasih karunia. Pak Paul tidak pernah menanyakan masalah dosa dan dosa. Lalu Anda demok-demok bininya orang, saudara. Istrinya laporan sama saya. Ini suami saya itu ikut ikut Pastor Paul sekarang. Tetapi kenapa dia selingkuh ya? Loh, kenapa? Pada dasarnya katanya Pastor Paul penuh dengan kasih karunia.
Bukan masalah dosa tidak dosa, bukan masalah boleh tidak boleh. Gundulmu peang, saudara. Nah itu, saudara ya. Dikira kamu pikir terus Anda di komunitas ini terus boleh selingkuh gitu, nembak-nembak susunya bini, apa istrinya orang, saudara. Tidak boleh, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Nah, banyak sedih salah paham ya, saudara. Itulah namanya Anda tidak berbahagia karena Anda tidak mendengarkan baik-baik firman Tuhan. Ya, Anda dengar, terus Anda mencari pembenaran buat membenarkan karaktermu sendiri yang najis, yang cabul, yang rusak, yang males, yang kesinggungan, ngantukan, ngentutan itu. Di surga, orang hidup dalam komunitas, saudara. Dan orang bisa hidup di paradise, Pak, di surga, karena mereka saling merendahkan dirinya satu sama lain. Sehingga semua gesekan itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Dan di sorga itu adalah orang-orang yang bisa mengatasi tersinggungnya dia, ya. Orang yang bisa mengatasi ketika dia direndahkan, dihina, dihujat. Dia bisa mengatasi itu. Makanya dia sejak di bumi ini sudah di sorga. Tapi kalau Anda tersinggungan, ngamukan, ngentutan, Anda pasti belum di sorga. Pasti, saudara. Ya, dan kalau Anda masih suka gerayang-gerayang tetenya bininya orang, Anda pasti belum di surga. Anda jangan 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 terus malah ngajari saya tentang surga, saudara. Saya ngajari Anda informasi dari saya, lalu Anda merasa lebih tahu dari saya tentang surga. Hati-hati, saudara ya. Nah, ceritanya balung ireng. Balung ireng itu balung tulang ya, tulang yang warnanya hitam. Saya kan dulu pernah khotbah beberapa tahun yang lalu, saudara ya, tentang balung ireng ini. Papi saya itu, kalau kerja, papi saya itu orang pinter, saudara ya, pinter, pinter sekali. Waktu SMP, SMA, dia lompat kelas beberapa kali ya. Jadi waktu SD, kelas 5 dia langsung SMP, kelas 1. Kelas 1 dia langsung ujian, kelas 3 langsung masuk SMA, saudara. Waktu SMA, kelas 1 langsung kelas 3 lompat berkali-kali, saudara ya, dan nilainya selalu jadi selalu juara kelas, selalu terbaik lah. Lompat kelas itu ya, selalu lompat kelas karena pinter, saudara ya. Cuman ada yang salah ya. Tapi saya ini anak sulung satu-satunya ya, karena dulu adiknya belum lahir. Ya. Tuh anak sulung jadi dimanja, saudara. Di rumah itu dimanja sekali. Nah, sehingga semua harus nurut kemauannya papi saya, saudara. Dan yang paling parah sekali, saudara, akhirnya papi saya masuk di dalam perzinahan. Ya, maka saudara, karena ada persinahan ini, ya, dan persinahan itu tidak pernah diakuinya dan tidak pernah eh, apa namanya, tidak pernah diakui dan tidak pernah bertobat, ya, saudara ya. Nah, akhirnya saudara, semua yang dikerjakan papi saya itu selalu gagal. Kenapa? Karena papi saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda belum lahir baru, Anda berzina, nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau Anda sudah lahir baru, Anda punya perjanjian dengan sorga. Maka tidak boleh ada percabulan perzinahan, saudara, di situ. Karena ketika kamu lahir baru, maka kamu akan beruntung segala hidupmu. Akan diberi keberuntungan. Kalau Anda masih belum beruntung, pasti ada yang salah. Mungkin Anda malas. Nah, tapi kalau Anda bekerja, kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti kamu akan diberkati. Periuk itu akan diberkati, wadahnya itu akan diberkati oleh Tuhan. Kedua, kamu pasti masih tersinggungan. Makanya kamu dikit-dikit, dah aku keluar, dah aku nyerah. Maka seharusnya itu Anda mau dapat promosi, Anda malah nggak dapat promosi. Anda sendiri kan kalau keluar kan, kalau tadi balung ireng itu, Anda lagi kerja, gagal lagi kerja bangkrut, lagi kerja tiba-tiba ditipu, lagi kerja tiba-tiba Anda diganjel, lagi kerja tiba-tiba Wismon, itu namanya balung ireng. Artinya disebabkan oleh orang lain. Ya kita secara fair ada penyebabnya oleh orang lain. Entah ditipu, entah itu anda tetap bekerja dengan rajin, sekuat tenaga pagi siang malam. Tapi saya itu kalau kerja itu pagi siang malam, saudara ya. Begitu sudah mentok, udah mau berhasil, jatuh lagi, saudara. Udah mau berhasil, jatuh lagi ketipu. Dan kalau ketipu itu, kalongnya itu sampai semuanya diambil semua dari rumah kita, saudara. Saya pernah malam-malam diambil semua, kita tidurnya di lantai, saudara ya.
Saya mau tidur, tidurnya di kasur, pagi-pagi bangun sudah di lantai. Nah, saudara, seluruh isi rumah saya kosong semua, saudara ya. Terus, seperti biasa saya dolan nggak taunya, yang ambil tetangga saya Arab, saudara ya. Ternyata papi saya janjian nanggung utangnya orang. Terus orangnya nggak bayar, saudara. Diambil semua itu sama si Arab ini, saudara ya. Nah, itu namanya balung ireng. Kenapa? Karena ada perzinahan, karena ada percabulan di situ, saudara. Orang-orang, ya, kalau dia hidupnya ada percabulan perzinahan, artinya dia meninggalkan kasih karunia Tuhan. Karena percabulan dan perzinahan itu sama dengan penyembahan berhala, saudara. Makanya tiga roh najis itu adalah percabulan, roh dusta, dan penyembahan berhala. Dan orang yang berzina pasti berbohong. Berkelit-kelit, berbohong, dan suka memfitnah orang. Suka membalikan. Kenapa? Karena hidupnya selalu dalam step, apa namanya, dalam satu titik tegang, stres. Karena perzinahan perselingkuhannya itu, saudara. Maka dia akan balikin ke orang lain. Akan lemparkan ke orang lain. Nah, orang-orang yang hidupnya tidak kudus di dalam perzinahan ini, maka balungnya akan ireng. Jadi dia kemudian papi saya meninggal, adiknya mami saudara ya, ngomong dengan kurang ajar karena adiknya mami ini musuhan sama papi saya. Ayo, totoan, totoan itu taruhan, yo. Balungnya ireng apa kuning? Saudara ya, udah kurang ajar sekali ya. Tapi saya waktu itu ya, kita dibaca bodoh amat, yang masa bodoh. Karena ya kan mami saya juga digebukin sama dia kan, digebukin sama papi saya kan. Jadi adik yang papi saya kan juga sewot, kakaknya digebukin terus, saudara. Jadi waktu dia mati itu, ayo taruhan, balungnya ireng apa kuning. Kenapa? Karena setiap kali mau berhasil, papi saya itu selalu jatuh dan jatuhnya dalam sekali. Nanti bangun lagi, udah mau jadi lagi, jatuh lagi, tambah dalam lagi. Kita rumahnya dari di kota sampai rumah di kampung yang nggak ada lampunya, saudara. Jadi buat taruhan, yo taruhan, ini balungnya warnanya apa. Kalau balung kuning itu maksudnya selalu beruntung, saudara. Itu filsafat Jawa ya, saudara ya. Kalau balung ireng itu sial terus. Nah, orang yang hidup dalam percabulan itu sial terus. Apapun yang kamu lakukan sial terus dan selalu ada halangannya. Dan kamu tidak bisa melewati halangan itu ya pasrah. Ya, mungkin sesekali kamu dapat keberuntungan karena kamu ada melakukan sesuatu yang baik. Mungkin, tetapi tetap akan sial lagi, saudara. Dan akan makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Sampai kamu buang percabulan itu dari hidupmu. Ya, saudara, waktu saya kerja, saya punya atasan, punya bos ya, ownernya ini, owner saya ada dua waktu itu ya. Saya adalah vice president di perusahaan itu, artinya saya bertanggung jawab hanya kepada presiden komisarisnya, ya, pada owner langsung, saudara. Itu perusahaan yang cukup lumayan. Nah, kemudian untuk perusahaan perorangan itu cukup besar sekali. Kemudian dua owner ini kita meeting, ya, kita meeting. Waktu meeting itu tiba-tiba satu ownernya, saudara, bawa cewek, saudara, bawa perempuan itu ya, panggilan di dalam ruangan meeting kita, saudara. Langsung yang owner satunya itu mukanya berubah. Orang ini bukan orang Kristen ya, saudara ya. Ini orang suka ke Gunung Kawi. Tapi si orang ini ngomong, ya, kamu tuh nggak boleh begitu sebelum urusan kita selesai. Kalau nanti urusan kita selesai, dealnya kita selesai, pekerjaannya kita sudah menuai pertama. Kamu mau memakai 10 perempuan, saya tidak keberatan, itu uangmu. Tapi sekarang kamu bawa perempuan di tengah-tengah kita. Saya keberatan. Ribut itu saudara ya. Nah, ribut, nggak kelar, ini nggak jadi meeting malam itu. Terus saya pulang nganter owner yang satunya ini saya antar ke mobil ya saudara ya. Karena kan kita di hotel itu ya, meetingnya di hotel, saya antar ke mobil. Terus orang ini ngomong sama saya, ini orang bukan orang Kristen, saudara ya. Dia ngomong, Paul, kenapa Om marah? Udah tua ya, kenapa Om marah? Frekuensinya beda, Paul. Saya tidak suka. Frekuensinya beda, ya. Orang dunia saja ngerti, saudara. Frekuensinya beda. Jadi orang dunia ini dia mengerti percabulan dan perzinahan itu membuat frekuensi orang itu bisa nggak sama nanti. Kelihatannya sama, tapi tone-nya beda.
fals, saudara. Kayak polusi ini, kalau nyanyi frekuensinya banter, fals, frekuensinya beda. Tapi pede aja ya polusi ya, pede aja, nggak apa-apa. Nanti lama-lama frekuensinya sama sendiri. Ya, pokoknya banter dulu, tapi nanti lama-lama frekuensinya sama nanti polusi, tenang polusi. Ini kan sering ditegur, sering dimarahi Pak Iman kan. Nanti frekuensinya sama sendiri. Kayak Budora kan juga kan, udah banter, fals saudara ya. Pasti nanti, tapi kan nggak tersinggungan. Itu loh saudara. Itulah Budora dan Bulus ini nggak tersinggungan. Jadinya apa? Jadinya nanti frekuensinya sama. Masalahnya banyak orang frekuensinya beda, tersinggungan. Ya repot, saudara. Ya, artinya ditegur nggak mau. Kalau Bulus ini rendah hati, saudara. Ditegur mau. Walaupun saya juga kadang-kadang sewot ya. Ini frekuensinya beda sendiri nih Bulus ini. Orang lagi ngomong kemana, dia ngomongnya kemana Pak Iman apa ngamuk ya, saudara ya. Dia enggak apa-apa, tapi enggak tersinggung, ditegur saudara. Karena dia juga tahu, oh iya tadi aku nyambut-nyambut aja kan, karena itu kebiasaan dari kecil mungkin kan. Ada orang dari kebiasaan kecil, karena ditekan terus, bentuk perlawanannya begitu, pokoknya pede aja ya Bu. Pokoknya pede aja, karena dari kecil sering ditekan dia. Dari kecil sering dipojokkan, ya. Jadi dia kudu ngelawan, membela dirinya, dan membela teman-temannya, membela adik-adiknya, saudara. Ya memang begitu, itu bentukan, itu skema pertahanan hidup psikologis, saudara. Karena saya juga begitu. Saya juga dulu waktu masih muda frekuensi saya suka beda dengan yang lain. Karena saya kudu bela kakak saya, saudara. Kan kami dihina kan, sehingga saya kudu ngelawan, saudara. Saya kudu ngelawan. Dan perlawanan saya itu dengan suara yang tajam, dengan perkataan yang nyelekit, saudara ya. Kalau saya ngelawan om tante saya itu ngomong, saya bisa ngomong dengan nyelekit sekali, saudara. Jadi itu skema pertahanan, saudara ya. Frekuensi beda. Sampai saya sembuh pelan-pelan. Kadang-kadang sekarang saya masih nyolot kok. Makanya saya memahami sekali Budora dan Bulusi, saudara. Jadi jangan bilang saya sabar, bukan. Karena saya mengerti, saya tahu. Ya itu adalah skema pertahanan. Sisa-sisa benteng pertahanan hidup kita, ya, melawan serangan dari orang-orang yang kurang ajar. Nah, cuman dibawa-bawa kemana-mana, kebiasaan. Nah, yang penting jangan tersinggungan. Saya juga nggak tersinggungan, makanya kita berubah. Kalau tersinggungan nggak bisa berubah. Nah, kita balik lagi balung ireng. Saudara, orang-orang ini, saudara, mau kerja apapun, kelihatannya berhasil, satu lagi. Mau berhasil, satu lagi. Bagus kok nggak sampai melarat ya. Akhirnya papi saya ini, waktu kan dikremasi kan, terus kita keluar. Dia balungnya putih, saudara. Nggak kuning, nggak hitam. Anda semua kalau dikremasi, ya ya pasti balungnya nggak putih. Ya pasti balungnya putih. Nggak mungkin balungnya hitam atau kuning. Oh ada, saudara. Bukan balungnya. Tapi nanti ada di daerah ulu hati itu ya, warnanya hijau. Ya, karena apa, saudara? Karena kalau matinya sakit, cancer atau mati banyak obat itu ya, ya sisanya warnanya hijau, ya. Tetapi nggak mungkin balungnya ireng atau kuning itu nggak mungkin, nggak ada, saudara. Balungnya tetap putih. Itu hanya ungkapan balung ireng. Kalau hidupmu di dalam perzinahan, ya, loh bahkan papi saya, saudara ya, satu ketika ya, opa saya meninggal ketika papi saya umur 10. Ya, itu meninggalin satu anak, saudara ya, ninggalin satu anak. Akhirnya melarat, meninggalnya dalam keadaan melarat, hancur. Karena apa? Karena ini keluarga sudah lahir baru. Tetapi dia akhirnya mencari yang bukan dari Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari sorga akan pertamanya kelihatannya enak. Anda boleh bohongin orang lain, saudara. Oh, enggak, ini yang pacaran ini bukan saya. Oh, ini Tuhan sorga nggak bisa dibohongin, saudara. Itu terserah, ya. Saya berapa kali kalau negur orang, kasih tahu orang, orang ini boleh berkelit ya sama saya, nggak apa-apa. Saya juga nggak urusan kok. Itu bukan nasibnya saya, nasibnya kamu kok. Iya kan? Saya boleh berkelit, saudara. Tapi kalau saya nggak berkelit, karena begitu saya dulu berzina, dak, saya kaget, saudara. Saya panik, saudara ya. Saya langsung mundur. Karena saya tahu itu saja nyaris keluarga saya berantakan, saya hancur sampai dalam sekali, saudara. Karena saya sudah dalam pengurapan yang luar biasa. Dan saya berpikirnya kayak Daud, ah Daud aja sekali enggak apa-apa kok. Saya lupa membaca Daud itu di akhir hidupnya
nggak bisa bangun lagi, saudara. Nggak bisa jaya lagi. Cuman dia masih disayang sama Tuhan aja karena dia bertobat. Dan saya nyaris nggak bisa nanggung, saudara. Dan saya tinggalkan Tuhan akhirnya. Saya pikir Tuhan kurang ajar mempermainkan saya. Saya pikir orang-orang, padahal saya sendiri. Ah, padahal saya sudah mundur, saya tahu diri loh, saudara. Saya mundur langsung. Nah itu, saudara. Akhirnya saya meninggalkan kasih karunia ini. Karena saya nggak tahan. Waktu mengalami menuainya itu ya, saya nggak tahan, saudara. Nah, saya mungkin nggak bilang-bilang. Istri saya tidak tahu, semua orang nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya. Tetapi alam semesta ini nggak bisa kamu bohongin. Ya, kamu boleh bohongin siapa saja, saudara. Ada satu orang konseling sama saya, habis-habisan, saudara ya. Ini orang kaya raya sekali. Cuman sekali dia berzina, saudara. Dan itu pun sebenarnya sudah dia saja sudah lupa, saudara, perzinahan itu. Tetapi habis dia berzina, dia nggak sadar. Semua yang dia kerjakan sial terus, saudara. Pertamanya pelan-pelan sampai akhirnya dia dihabisin hidupnya, saudara, sama Tuhan, saudara ya. Tapi dia nggak sadar-sadar. Dia melakukan perlawanan ketika ada orang menghina dia, dihajar sama dilawan, 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 buka tutup lubang. Dia nggak sadar, saudara. Yang dia perlukan waktu itu adalah bertobat sebetulnya. Minta ampun sama Tuhan, sama istrinya. Nah, orang ini nggak mau. Baru ketemu saya baru, saudara ya. Dan saya penuh buat buat dia. Tahun ini akan menjadi tahun keberuntungan. 2025 itu akan menjadi tahun pemulihan dan kamu akan diperbaharui semuanya. Saya bilang sama orang ini, saudara. Jadi dia suami istri akhirnya ini ya, saudara ya, bertobat dan istrinya mengampuni, saudara ya. Karena memang kejadian itu sudah lama, tapi sudah hancur-hancuran. Telat. Tuh, coba dulu dia bertobat cepat, nggak akan sehancur ini. Nah, karena orang suka apa menunda pertobatan dan apa berkelit, saudara. Oh enggak, itu kan enggak apa-apa, kan cuma begini, kan cuma sekali saja kok. Lah itu ya, mereka itu belum lahir baru lah, kamu sudah lahir baru. Jangan samain, saudara. Kalau kamu sudah lahir baru, tanggunganmu lebih berat. Kamu ditagih sama setan, sak bunganya, sak interestnya, saudara, ditagih sama bunganya. Jadi kalau kamu sudah lahir baru, kamu jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan, dengan kekudusan. Balung ireng, saudara ya. Nanti balungmu ireng nanti. Sial terus. Tapi kalau kamu di dalam Tuhan, banyak orang menjegal kamu. Banyak orang menjegal saya. Semua yang orang jegal ke saya menjadi keberuntungan bagi saya. Semua sumpah serapanya orang kepada saya malah menjadi berkat buat saya. Ya, semua sumpah serapanya orang menjadi berkat buat saya. Semua orang jegal saya malah jadi keberuntungan buat saya. Itu, saudara. Kalau kamu jaga hidupmu di dalam kekudusan, disiplin, di dalam kasih, apapun orang bikin kamu. Kenapa ada orang masih bikin sial, bikin jegal sama saya? Karena masa lalu saya kan tidak baik, saudara. Saya harus terus, itu akan dikeluarkan ya. Kalau Anda melihat kenapa saya selalu mengalami fitnahan, ya, mengalami dijegal orang. Karena masa lalu saya kan sangat tidak baik. Dan itu dikeluarkan sampai hati saya murni, saudara. Sampai saya ngalah. Sampai saya nggak usah saya apa namanya melakukan perlawanan yang tidak baik lah pokoknya. Memang supaya hati saya murni, ya saudara ya. Nah itu yang terjadi kayak di Belanda kemarin saya difitnah ya. Ada yang lagi yang mau fitnah ya. Katanya ada yang mau fitnah saya, siapa tuh? Elia Miron apa siapa? Katanya saya penjahat kelamin. Saya cekelan batuk. Ini manusia hermaprodit ngatain saya penjahat kelamin, tidak salah nih. Saya sampai ketawa dia orang begitu. Nah ini orang nggak ngaca, ini orang hermaprodit ngomongin saya penjahat kelamin. Sejak kapan saya jadi penjahat kelamin? Siapa yang jadi korbannya coba? Saya lagi mikir ya. Kata yang penjahat kelamin saya sampai ketek-ketek saudara. Ya itu orang-orang itu ada-ada aja ya saudara. Ya biarin saja. Ya biarin saja kan. Nggak usah marah juga. Toh nggak, saya nggak rugi apa-apa saudara.
Jadi ada orang, saya itu takut sama Pak Paul karena Pak Paul katanya pelamin. Pelamin, pelamin itu apa? Dia takut-takut ngomong penjahat kelamin, penjahat kelamin. Emang siapa yang ngomong enggak? Saya sampai kaget, saudara ya. Penjahat kelamin. Emang saudara ada yang pernah jadi korbannya saya, saudara? Saya sampai, saya sampai sekelen batuk, saudara. Ketawa, tuh ada-ada aja. Ya itu saudara, ya selalu ada yang tapi kalau itu kan semua itu istilahnya apa ya? Iya kamu mau saya tolong ya tak tolong, kamu enggak mau ya enggak apa-apa. Kalau kamu enggak percaya enggak usah. Saya juga tidak mau maksa kamu. Kamu kan lagi butuh pertolongan. Saya cuma kamu nelpon saya kan tak suruh kalau ada butuh pertolongan kamu bilang sama saya ada butuh apa. Saya takut minta tolong Pak Paul karena Pak Paul penjahat kelamin. Gundul penjahat kelamin. Kenal aja enggak. Emang kamu pernah jadi korban saya? Aduh, nah, tapi banyak fitnah-fitnah terjadi sama Anda, sama saya, sama kita, sama siapa. Itu memang untuk memurnikan hati kita, saudara. Sampai ketika Anda fitnah itu Anda nggak marah, saudara ya. Saya ketawa ke habis-habis ya. Nah, oke gitu, saudara ya. Bagaimana cara supaya Anda punya balung kuning? Hiduplah di dalam cinta kasih. Ya, jangan ngamukan. Karena ketika orang kamu ngamuk, ngamukan, berkat mau datang nggak jadi. Nah, makanya komunitas kita rombak semuanya. Nanti 2025 saya umumkan 90% ganti orang, saudara ya. Yang keras-keras nggak boleh, saudara, sementara. Bukan Anda tidak baik ya, bukan. Kayak Bulusi ini kan keras nih. Jangan, gitu loh. Bukan nggak baik Bulusi, tapi jangan. Karena keras. Bulusi ini orangnya keras sekali, saudara ya. Kalau nggak keras, nggak sukses dia di negeri orang. Nggak bakal sukses. Sekarang kesayangan bosnya nih Bulusi ini. Udah keliling dunia, saudara ya. Anda kalah sama Bulusi. Bulusi itu keliling berapa negara itu. Nah, tapi yang keras-keras jangan. Bukan. Saya pun harus berubah, saudara ya. Kan saya juga sudah janji 2020, saya akan berubah. 2024 saya harus mengurangi. 2025 saya akan lebih kurang lagi ya. Harus ada di rem. Ya. Nah, saya coba kasih yang lembut. Supaya orang kalau minta bantuan ke kita, jangan minder, jangan kecil hati. Wah, belum apa, mau maling. Mau maling, belum apa, udah dimarahin mau maling. Takut nggak saudara orang mau minta bantuan sembako gara-gara minta 2 kali? Kan nanya boleh apa enggak minta 2 kali atau minta double. Mau maling. Langsung digituin orang yang kecil hati saudara. Mau minta beasiswa. Wah harus prosedur. Tinggal ngomong ikut prosedur aja ya. Kan nggak usah marah-marah. Ini pasti mau maling ini. Wah, ada pengurus itu ya. Mau ngajuin perjalanan dinas klaim. Ya namanya pengen makan ya. Pengen beli McDonald kan boleh saja lagi besuk saudara. Ini apa-apa ini mau maling ini pasti ini kurang ajar ini. Wah, mentang-mentang ini nggak boleh gitu jangan. Kita cari yang lembut-lembut saudara ya. Sebetulnya pokoknya pokoknya gini loh. Sebenarnya ikutin prosedur saja tanpa Anda kudu melontarkan kata-kata tambahannya itu loh saudara. Ikutin prosedur aja ya. Enak kan? Nggak usah nambah-nambah kata-kata kurang ajar, aji mumpung, apalagi saudara yang sering di aji jangan aji mumpung, jangan kurang ajar, jangan lunjak, jangan rokok rempelak. Nah itu tuh omongan-omongan tuh omongan yang tidak perlu saudara. Cukup Anda ngomong sesuai SOP aja ya, dengan lemah lembut, tapi pokoknya kekeh ikutin SOP. Orang nggak kecil hati, saudara. Paling orang itu gerundel-gerundel, Anda kudu tahan. Itu yang kita pengen yayasan kita nanti di tahun 2025 itu begitu, saudara ya. Ya, saudara ya. Kalau nanti pengurusnya Ibu Dora, pusing Anda, saudara ya. Ngomongnya minta minta beasiswa, dia bisa Anda bisa khotbah nanti sampai ke Sungai Musi, saudara, sampai ke tarantula segala macam. Nah, dikotbahi sama Bu Dora. Jadi kita cari orang yang kayak dokter itu, yang oke yang lembut ya, yang lemah lembut. Jangan sanggam, ya sanggam mumet saudara, kelahi terus sama sanggam tantang kelahi nanti ada lagi mau minta beasiswa mau tantang kelahi. Aduh. Oke ya, begitu ya saudara. Tuhan Yesus memberkati, ingat-ingat ya jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. Kamu harus kamu boleh bohongin kita, tapi kamu tidak bisa bohongin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.